Halo brosis, kaum santuy penikmat rebahan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya admin Rakat Review. Oke, untuk kesempatan kali ini nih kita akan mereview salah satu film bergenre monster-monsteran berjudul Kong vs Godzilla. Film yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu, namun ya saya rasa masih cukup banget ya bila kita nikmatin di saat seperti sekarang. Film ini akan dibuka dengan menampilkan Kong si kera raksasa terlihat sedang asik banget nih menikmati udara hutan sambil berhayal tentang sesuatu yang entah apa itu. Di sana juga terlihat seorang gadis kecil mungil cantik bernama Jia yang memegang boneka mirip Kong. Sepertinya mereka berdua adalah sepasang sahabat beda spesies yang cukup akrab. Namun, tiba-tiba si Kong ini terlihat seperti marah dan lalu mencabut sebatang pohon raksasa. Membersihkannya dari dahan dan lalu dilemparkan saja sebatang pohon tersebut ke langit. Itu yang menyebabkan kerusakan kecil terjadi pada bagian dari kubah di mana ia sedang berada. Ternyata ini adalah kubah raksasa di mana di dalamnya para ilmuwan sedang mengamati si monster Kong. Kejadian itu juga membuat kaget si wanita lain yang bernama Ilin, seorang ilmuwan wanita yang sedang mempelajari mengenai monster tersebut bersama beberapa rekan-rekannya. Ternyata alasan kenapa mereka mengurung Kong di tempat tersebut adalah khawatir jika si Kong sampai lepas, maka akan ada pertempuran antara Godzilla dengan Kong. Karena menurut peneliti, spesies Godzilla dan juga Kong adalah musuh yang telah bertempur sudah sejak lama kala. Adegan kemudian berpindah di mana menampilkan seorang pria bernama Barney yang adalah seorang pencinta teori konspirasi dan juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetic. Perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi dan bertanggung jawab atas pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan juga robotik. Terlihat saat itu si Barney diam-diam masuk ke dalam salah satu bangunan di mana dia pernah bekerja sebelumnya. Ternyata saat itu ia mencoba mencari informasi mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi dan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun saat tiba di dalam dan sedang berusaha mengelabui seorang penjaga, mereka malah dikejutkan dengan berbunyinya alarm tanda bahaya. Para karyawan pun saat itu segera dievakuasi dan benar saja, terlihat di kejauhan Godzilla sedang berenang dengan santainya datang mendekat dan menyerang tempat tersebut. Memporak-porandakan sebagian besar bangunannya, dia seperti terprovokasi oleh sesuatu yang tersimpan di tempat penelitian tersebut. Scene kemudian bergeser ke kediaman seorang pria bernama Nathan Lane. Terlihat dia sedang dikunjungi oleh dua orang pria lain. Nathan sendiri adalah seorang peneliti terkemuka, dan dua orang ini adalah pemimpin utama dari perusahaan Apex. Pada Nathan diperlihatkan mengenai teori Hollow Earth atau teori mengenai bumi yang memiliki rongga di dalamnya. Saat itu Nathan diminta untuk membantu mereka dalam usaha mencari sebuah sumber energi di sebuah tempat di mana diduga sebagai tempat asal para Titan yang ada di permukaan bumi. Sumber energi di tempat tersebut akan digunakan untuk melawan Godzilla yang mengancam umat manusia. Akhirnya si Nathan pun pergi menemui temannya yang bernama Ilin. Di sana dia kemudian menjelaskan rencana untuk mencari sumber energi di rongga bumi tersebut. Namun, untuk menuju ke tempat tersebut mereka memerlukan bantuan dari Kong untuk mencari tempat sumber energi tersebut berada. Dengan alasan ini demi keselamatan manusia, Ilin pun mengiyakan permintaan dari sahabatnya, padahal dia tahu kalau resiko untuk ke tempat tersebut bisa memancing Godzilla datang dan mencari si Kong. Adegan pun berpindah saat kru sedang berada di sebuah kapal raksasa dan saat itu Nathan Lane bertemu dengan seorang wanita bernama Maya Simons, AC, yang merupakan putri dari pemimpin Apex Cybernetic. Buset lah. Ternyata si Kong ini akan dibawa ke sebuah tempat penelitian di Antartika. Di sanalah mereka akan memulai perjalanan menuju ke inti bumi. Di malam harinya, Jia yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun. Ia segera pergi keluar dan mendapati Kong yang sedang marah. Ia kemudian mencoba untuk menenangkan Titan tersebut dengan berkomunikasi dengannya. Adegan berpindah lagi nih di mana seorang gadis bernama Madison sedang mendengarkan secara langsung lewat radio atau semacam podcast yang sedang dilakukan oleh si Bernie. Pria ini sendiri memang kerap menyuarakan pendapatnya juga penelitiannya mengenai karyan dari perusahaan Apex. Si cewek kemudian didatangi oleh temannya yang bernama Josh tanpa ekstra.
Ternyata mereka ini berniat untuk pergi menemui si Bernie untuk menanyakan kebenaran dan alasan dari penyerangan kemarin. Singkatnya mereka pun berhasil bertemu dengannya dan di sana Barry mengatakan kepada mereka bahwa ada sebuah benda yang mungkin menyebabkan Godzilla menyerang perusahaan tersebut. Mereka bertiga kemudian berencana untuk menyusup ke perusahaan tersebut dan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian yang sebelumnya terjadi. Sementara itu di dalam perjalanan untuk membawa Kong ke Antartika, mereka dikejutkan dengan alarm yang menandakan kedatangan Godzilla. Radar mendeteksi bahwa makhluk tersebut sedang mendekati dengan cepat dan benar saja. Godzilla kemudian datang dan menyerang kapal juga pesawat tempur yang sedang mengawal perjalanan tersebut. Dan akhirnya pertarungan antara kedua monster tersebut pun tak dapat terhindarkan. Dalam pertarungan tersebut, Kong mengalami kekalahan dan terbaring lemah akibat sempat bertarung di dalam air yang memang bukan keahliannya. Salah satu dari mereka kemudian memerintahkan agar mematikan semua mesin kapal agar tidak menimbulkan kebisingan. Hal ini untuk membuat Godzilla berpikir bahwa ia telah memenangkan pertarungan tersebut. Dan benar saja, setelahnya Godzilla pun pergi meninggalkan tempat pertempuran tersebut, seakan tidak ingin melanjutkan pertarungan yang melawan si kera raksasa tersebut. Madison dan Bernie sedang berusaha untuk memasuki fasilitas penelitian atau eksperimen yang telah diserang oleh Godzilla sebelumnya. Saat tiba di dalamnya, mereka memasuki lift yang membawa mereka pergi menuju ke sebuah tempat di bawah tanah. Saat tiba di sana, mereka terkejut dengan kedatangan para petugas dan mereka pun tidak sengaja memasuki sebuah tempat penyimpanan yang di dalamnya terdapat benda yang menyimpan dan mengunci makhluk predator lainnya. Pintu di tempat tersebut kemudian tertutup dan mereka pun sadar bahwa mereka sedang terjebak di dalam benda tersebut. Benda itu ternyata akan membawa mereka ke tempat penelitian Apex lainnya yang berada di Hong Kong. Kembali ke para peneliti yang sedang berada di dalam perjalanan untuk membawa Kong menuju Antartika. Di sana mereka mengangkutnya menggunakan belasan helikopter untuk dibawa ke tempat penelitian di benua Antartika. Dan akhirnya tibalah mereka di semacam lubang, di mana lubang itu adalah tempat atau semacam jalur untuk menuju ke dalam rongga bumi yang akan membawa Kong dan juga para ilmuwan. Untuk membujuk si Kong, Jia kemudian berkata kepada Kong bahwa kampung halamannya berada di balik lubang tersebut dan ada kemungkinan bahwa masih ada makhluk lain yang sama seperti dirinya di dalam sana. Tanpa berlama-lama, Kong kemudian bergerak memasuki lubang tersebut, sedangkan para ilmuwan mengikutinya menggunakan pesawat canggih yang dapat menangani perbedaan gravitasi di dalam rongga bumi. Scene kemudian geser ke Bernie CS. Terlihat mereka sudah tiba di sebuah pintu masuk tempat yang entah apa itu. Setelah mereka masuk ke dalamnya, terlihat di dalam gua tersebut nampak begitu sakral bagi para Titan. Namun tiba-tiba saja mereka ini dikejutkan dengan munculnya sebuah benda aneh dari dalam tanah yang ternyata benda tersebut adalah sebuah robot yang mirip dengan Godzilla. Robot ini dikendalikan melalui pikiran menggunakan bantuan teknologi. Kemudian dilepaskanlah seekor monster berukuran sedang untuk diuji coba melawan robot tersebut. Melihat hal tersebut, mereka pun mencoba kabur berlindung karena sadar sedang berada di dalam bahaya. Beruntungnya mereka monster tersebut justru ditangkap oleh robot Godzilla dan lalu dihabisinya. Namun kemudian si robot terlihat tiba-tiba berhenti berfungsi. Hal ini ternyata karena energi yang digunakan tidak cukup kuat untuk menggerakkan robot tersebut cukup lama. Karena itulah mereka memerlukan energi yang berada di dalam rongga bumi.
Setelah merasa aman, si Benny CS kemudian meninggalkan ruang uji coba tersebut. Namun, di jalan kabur, mereka bertiga justru menemukan sebuah fosil dari salah satu monster jahat yang bernama Ghidorah yang telah dikalahkan oleh Godzilla pada film tahun 2019 yang lalu. Ternyata robot Godzilla sebelumnya dibuat dengan memanfaatkan jaringan syaraf dari fosil monster tersebut. Inilah alasan mengapa Godzilla menyerang salah satu cabang dari perusahaan tersebut. Kembali pada mereka yang sedang berada di dalam rongga bumi, terlihat si Kong dengan menggunakan kapak naga geni 69 yang telah diambil sebelumnya. Dia menempatkannya di lantai seperti sebuah kunci untuk mengaktifkan energi di tempat tersebut. Melihat energi yang aktif, para ilmuwan dari Apex segera menggunakan semacam robot canggih dan lalu mengekstrak energi tersebut sampai kecil, agar bisa lebih mudah dikirim ke perusahaan mereka di permukaan bumi untuk digunakan pada robot percobaan mereka. Ternyata aktifnya energi di dalam inti bumi malah memancing kedatangan Godzilla. Dia kemudian menembakkan sinar ajaibnya ke perut bumi. Si Kong pun tidak tinggal diam, coba menghentikannya dan lalu akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara dua makhluk raksasa tersebut. Kong sempat kewalahan menghadapi Godzilla, namun di akhir pertarungan mereka seperti saling berbicara menggunakan bahasa tubuh. Kemungkinan mereka ini menyadari bahwa mereka seharusnya tidak saling bertarung satu sama lain. Meskipun kedua spesies ini adalah musuh sejak dahulu kala. Setelah itu, para peneliti Apex setelah mendapatkan energi tersebut segera menggunakannya pada robot Godzilla. Namun sayangnya energi tersebut malah membuat kegagalan pada sistem dan robot tersebut akhirnya menjadi berada di luar kendali. Godzilla pun kembali datang untuk menghentikannya. Dalam pertarungan tersebut, Godzilla terlihat akan mengalami kekalahan. Tiba-tiba si Kong kemudian datang membantunya. Ini setelah Jia mengatakan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh, melainkan robot tersebut. Setelah bertarung habis-habisan 2 lawan 1, akhirnya dimenangkan oleh Kong dan Godzilla yang asli. Kedua titan raksasa ini pun akhirnya saling berpamitan setelah sebelumnya saling berpesan untuk menjaga diri baik-baik, karena lagi musim Covid. Si Godzilla kemudian kembali ke habitatnya yang berada di dalam lautan luas, sedangkan si Kong mudik ke kampung halamannya yang asli di dalam perut bumi. Film pun berakhir.